يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita di dalam penjelasan hadis-hadis Riyadhus Shalihin masih berkaitan dengan masalah fikih, fikih zakat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hikmah, faidah daripada zakat, khususnya dalam bahasan kita ini adalah zakatul al-mal, zakat harta. Terakhir di bahasan kita berkaitan dengan orang yang menganggap remeh persoalan zakat harta. Apa statusnya? Apakah dia kafir sebagaimana orang-orang yang meremehkan perkara salat atau tidak? Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, was sahih annahu la yakfur. Orang yang dia meremehkan zakat mal, dia tidak dihukumi kafir. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min narin. Tidak ada seorang pun yang memiliki harta, yaitu emas dan perak, lalu kemudian dia tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti
pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya ya satu lempengan dari besi api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lalu kemudian dipanaskan dengan api neraka. Fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Maka dengan lempengan besi tersebut ditempelkan ya di sisi tubuhnya dan di jidatnya juga di punggungnya. Kullama baradat u'idat fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dan setiap kali lempengan besi tersebut dingin maka dipanaskan kembali, dan itu dilakukan setiap hari ya, yang jaraknya atau lamanya itu 50 alf sanah, 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad fayura sabilahu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan kondisi setiap hambanya, lalu kemudian ditampakkan kepadanya jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ditampakkan kepadanya jalannya, apakah dia akan ke surga atau dia ke neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, fa inna hadzal hadits yadullu ala annahu la yakfur. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan ya tidak membayar zakat ya dia tidak dihukumi kafir. Li'annahu law kana kafiran bitarkiz zakati lam yakun lahu sabilun ilal jannah. Kalau seandainya orang yang tidak membayar zakat itu adalah kafir, keluar dari Islam, maka tentu ya tidak ada jalannya, tidak ada peluang dia untuk menuju surga. Sedangkan di dalam hadis summa yura sabilahu, lalu diperlihatkan kepadanya ya jalannya. Ya, kalau dia ke surga maka dia masuk surga. Dia ke neraka maka dia masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak membayar zakat harta dia tidak kafir. Tetapi kalau mengingkari wajibnya zakat harta, dia katakan ya zakat harta itu tidak wajib. Muhammad telah wafat maka tidak wajib lagi bayar zakat. Nah, ini orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan ya mereka telah keluar dari Islam karena mengingkari kewajibannya. Kemudian dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ya satu riwayat yang dikatakan bahwa beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menghukumi orang yang kikir sehingga dia tidak membayar zakat, dia telah kafir. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Alasannya li'annaha ruknun min arkanil Islam. Karena zakat harta itu adalah salah satu dari rukun Islam. Wa idza fata ruknun min arkanil baiti saqatal baitu. Apabila ya salah satu dari rukun ya penyanggah daripada ya sebuah rumah itu runtuh ya tidak ada, maka rumah tersebut akan runtuh. Walakinna sahih, tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang sahih, yang lebih kuat, yang benar adalah la yakfur, dia tidak kafir, illa annahu ala khatarin azim. Ya, akan tetapi ya, orang yang tidak membayar zakat ini dia terancam. Ya, terancam bahaya. Apa bahayanya? Dia di yaumil qiyamah nanti akan ya, kalau bahasa kita disetrika. Ya, ada lempengan besi ya yang akan ditempelkan di dalam
dalam tubuhnya. Dan itu menunjukkan azab yang pedih bagi orang yang tidak membayar zakat. Dan zakat sini adalah zakatul amwal, zakat harta. Ya. Kemudian zakat apa saja atau harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Jadi tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat Islam. Ya. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat. Ya, di antara syaratnya itu harta tersebut adalah milik sendiri, kemudian telah mencapai nisab atau ukuran yang ditetapkan oleh syariat, dan yang kedua haul, ya, masa atau waktu, ya, harta tersebut bersama dengan pemiliknya. Nah, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama adalah az-zahabu wal fiddah, itu emas dan perak. Fatajibu zakatu fihima ala ayyi halin kana. Ini emas dan perak, selagi namanya itu emas atau perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sawa'an kanat nuqudan kaddarahim wad dananir. Ya, baik itu emasnya dalam bentuk alat tukar sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan dinar, yaitu koin, ya, alat tukar dari emas, dan dirham itu dari perak. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Au tibran kal qita'i minadz zahabi wal fiddah, atau biji emas, ya, biji emas yang belum diolah, yang masih, ya, berupa apa, ya, kayak pasir misalnya, atau, ya, yang kecil-kecil, apalagi kalau sudah batangan, sudah besar, itu termasuk. Au huliyan yulbasu au yusta'ar, termasuk juga perhiasan, ya, perhiasan yang dipakai atau perhiasan yang dipinjamkan, au ghairu dzalik, itu yang lainnya. Ya, selagi namanya itu adalah emas, namanya adalah perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan syaratnya adalah an yablughan nisab limuddati sanatin kamilah. Ya, syaratnya adalah dia mencapai nisab, ya, dan haul. Ya. Nisab dan haul. Ya, nisab itu takaran, jumlah. Haul, ya, masa waktu emas itu kita simpan. Wan nisabu minadz zahab, ya, banyaknya atau nisabnya emas itu adalah khamsatun wa thamanuna jaraman, ya, 85 gram. Ada di antara ibu-ibu yang pakai perhiasan, pakai emas 85 gram, di cincin misalnya, di gelang, di anting, di apalagi kalung, ya, dipakai sebagai perhiasan dengan jumlah beratnya itu 85 gram. Ya. Ya, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Kalau itu dia sudah pakai selama 1 tahun. Nah. Wan nisabu minal fiddah, ya, sedangkan nisab perak ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan sittatun wa khamsuna riyalan su'udiyan, yaitu seharga 56 rial Saudi, wahia khamsumi'atin wa khamsatun wa tis'una gram, ya, atau dengan berat, maka perak tersebut, ya, seberat
95 gram. Ini kalau sekarang harga perak berapa? Harga perak sekarang berapa ya? 10.000 ya? Ya dikali aja. Ya 595 gram kali 10 sekitar 5 jutaan ya. Ya. Nah, kalau emas tadi ya sekarang 1 gram berapa? 1 juta. Hah? Ya, 900 atau 1 juta. Ya dikali berapa? 85 gram. Ya berarti kalau kita punya uang 80-an juta ya. Ya. Itu baru terhitung nisab. Ya. Ini kalau dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk emas atau dalam bentuk perak, ya maka takarannya atau jumlahnya tadi 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Faman indahu minadh-dhahabi awil fiddati hadzal miqdar malakan nisab. Fa idza istamarra dzalika ila tamami sanah fa fihi zakah wa in naqasa fala zakata fihi. Jadi dengan jumlah tadi ya itu sudah memenuhi satu syarat yaitu nisab. Nah, syarat yang kedua adalah haul. Ya sudah setahun. Ya sudah setahun. Kalau belum setahun ya belum dikeluarkan zakatnya. Sudah setahun tetapi kurang 2 gram misalnya. Wajib zakat? Tidak. Ya. Jangankan 2 gram, 1 gram. Ya, tetap belum wajib zakat. Nah. Dan selama dia menyimpan itu, setiap tahun harus dia keluarkan zakatnya. Ada orang yang buat hilah. Dia buat hilah. Buat makar. Jadi dia simpan emas 85 gram. Wah tinggal 1 bulan, ini 1 tahun. Dia jual sedikit. Ya. Akhirnya begitu 1 tahun sudah tidak sampai 85 gram. Ini hilah. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Baru sudah lewat, sudah mau ukur lagi. Ya, mulai lagi perhitungannya mulai 1 tahun. Ya, mulai dari awal lagi dia beli lagi. Ya, dia kasih lengkap lagi, hitung lagi. Sudah mendekati 1 tahun, dia jual lagi sebagian. Ini hilah, ini tidak boleh. Ya. Kemudian ikhtalafa al-ulama. Para ulama berselisih pendapat, hal yukmalu nisabu dzahabi bil fiddati aula. Misalnya ada seorang yang dia punya emas, ya dia punya emas 50 gram dia simpan. Dan dia punya sebahagiannya perak. Boleh enggak dia mau lengkapi dengan perak? Jadi 50 gram emas ditambah berapa gram perak sampai seharga 85 gram emas. Ya. Para ulama berselisih pendapat di sini. Was-sahih annahu la yukmilu adz-dzahaba minal fiddah. Ya, yang benar, yang sahih adalah tidak ya emas tidak melengkapi perak, demikian juga perak tidak melengkapi emas. Fakullu wahidin mustaqillun binafsihi, karena masing-masing itu berbeda jenisnya. Kama annahu la yukmalu al-burra la yakmulul burra la yukmilul burra minasyair awis syaira minal burri. Ya, sebagaimana ya dalam zakat pertanian gandum, ya gandum itu ya kalau belum cukup nisabnya tidak bisa dilengkapi, ya dicukupkan dengan yang selain gandum. Ya. Apa namanya di sini? Tie. Apa itu tie? Ada tumbuhan yang jenis biji-bijian. Ya, yang kalau sudah kering itu biasa dibikin kalung ya. Tie. Ya. Itu namanya syair. Ya. Jadi ternyata itu ya, dia bisa dibuat jadi bahan baku untuk roti. Ya. Itu dia mirip dengan
mirip dengan gandum. Nah, itu tidak bisa saling melengkapi. Dia tidak bisa saling melengkapi. Jadi kalau gandum belum mencapai nisabnya, nanti akan kita sebutkan berapa nisabnya, maka tidak bisa dilengkapi dengan yang lainnya. Nah, demikian pula emas dan perak. Kemudian wayal haqu bidzahabi wal fiddati ma jara majra adz-dzahabi wal fiddah wa hiya al-umlah an-naqdiyah. Nah, hukum yang sama juga berlaku kepada harta yang nilainya senilai dengan emas atau dengan perak. Itu mata uang, ya, rupiah atau dolar atau apapun, ya, yang kita gunakan untuk dijadikan sebagai alat tukar, ya. Min warakin au nuhasin au ghairi, ya, baik itu berupa kertas ataupun koin, ya. Fa inna hadhihi fiha zakah idza balagat nisaban bi ahadin naqdain, ya, maka semua itu juga terkena zakat apabila memenuhi nisab, ya, dari emas, nisabnya emas ataupun nisabnya perak. Fa in lam tabluk fala zakata, kalau belum mencukupi seharga 85 gram atau 595 gram perak, maka dia tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, fa mathalan idza kana indal insani 300 minar riyalat al-waraqiyah lakinnaha la tablughu nisaban minal fiddah fala zakata alaihi lianna hadhihi marbutatun bil fiddah. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, berkaitan dengan masalah nisab emas dan nisab perak yang kita konversikan dari uang, ya, rupiah misalnya, ya, uang rupiah yang kita simpan sebaiknya, kata beliau rahimahullah ta'ala, kita menggunakan nisab apa? Perak, karena itu lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin. Karena di zaman kita sekarang, ya, harga emas itu berapa? 900.000 1 gram, ya, sekitar 70-an juta kan kalau kita konversi ke rupiah, disimpan selama 1 tahun, ya. Tapi kalau perak, ya, dia lebih rendah, ya, sekitar 5 atau 6 jutaan, ya, kita simpan 1 tahun itu, ya, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Itu lebih bermanfaat bagi fuqara dan masakin, ya, bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Baik. Kemudian wa ammal jawahir as-saminah min ghairi dzahabi wal fiddati. Nah, bagaimana dengan perhiasan-perhiasan yang berharga yang lainnya selain daripada emas dan perak? Apa misalnya? Berlian, apalagi intan, apalagi, ya, ya, punya perhiasan-perhiasan selain daripada emas dan perak. Nah, fahadhihi laisa fiha zakah, maka perhiasan ini tidak terkena zakat. Walau kathura ma indal insani minha, sekalipun, ya, seorang itu dia mengumpul banyak darinya, ya. Illa ma a'addahu lit-tijarah, kecuali kalau perhiasan-perhiasan tersebut dia perjualbelikan, ya. Ada orang yang dia, ya, membeli intan misalnya, atau, ya, apa, perhiasan yang paling mahal itu, intan, ya, yang paling mahal, itu berlian, ya, ya, berlian yang paling mahal, dia beli satu seukuran begini, harganya 1 miliar misalnya, ya. Kalau itu dia perjualbelikan, maka saat dia jual dia harus mengeluarkan zakatnya, ya. Tapi kalau dia, ya, membelinya itu sebagai asetnya yang dia simpan, tidak untuk dia perjualbelikan, kecuali ketika nanti sudah sangat mendesak kebutuhannya baru dia jual, ini tidak terkena zakatnya. Nah, baik. Fama a'addahu lit-tijarah fa fihi zakatu min ayyi sinfin kana, amma ma la yu'addu lit-tijarah fala zakata fihi illa adh-dhahab wal fiddah.
Maka perhiasan-perhiasan selain daripada emas dan perak tidak terkena zakat, kecuali kalau dia membeli atau menyimpan ya perhiasan-perhiasan tersebut ya dalam rangka untuk diperjualbelikan. Maka itu masuk dalam perhitungan zakat yang lain, yaitu zakat perdagangan. Ya. Itu ada bahasannya juga tersendiri. Kemudian as-sinfu ats-tsani. Yang kedua, harta yang terkena zakat, bahimatul an'am. Ya, bahimatu al-an'am. Ya. Hewan ternak. Nah, hewan ternak ini tidak semua hewan ternak. Ya, hanya ada 3. Al-ibil, yaitu unta, kemudian sapi, ya, kemudian kambing atau domba. Syaratnya sama, antablugha nisaban, ya, mencapai nisab. Ya, juga apa? Tahun, ya, setahun. Ya. Wa aqallu nisabil baqarah, ya, wa aqallu nisabil baqar, ya, nisab yang paling sedikit, ya, atau minimal, ya, seorang memiliki 30 ekor sapi. Ya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Wa aqallu nisabin fil ghanami arba'un. Ya. Jumlah minimal ya kambing yang harus dikeluarkan zakatnya 40. Ya, sedangkan unta jumlah minimalnya adalah 5 ekor unta. Ya, maka dikeluarkan zakatnya. Wal bahimatu laysat ka ghairiha minal amwal idza balagatin nisab. Famazada fabihisabihi la bal hiya murattabah. Ya. Kemudian dalam masalah zakat hewan ini tidak seperti dengan zakat harta yang lain seperti emas dan perak. Ya, kalau emas dan perak itu dia ya misalnya ketika sudah 1 tahun emas yang kita simpan itu ya ada 100 gram misalnya ya, maka yang dikeluarkan zakatnya itu 2,5% dari 100 gram ya, 2,5% dari 100 gram. Ada 150 gram, 2,5% dari 150 gram. Begitu juga zakat perak. Nah, adapun hewan ini berbeda ya. Kalau unta ya, dia minimal 5 ya. Kalau sudah 5 maka wajib dikeluarkan ya zakatnya dari ya, hewan yang sama tetapi usianya ya usianya yang kecil, yang satu usia berumur 1 tahun ya, 1 ekor unta yang berusia 1 tahun. 6, 7, 8 ya. Kena zakat enggak? Berapa ekor? 2 ekor atau 3 ekor? Tidak, dia hanya 1 ekor saja ya. Kalau sudah 10 ya, maka ya ada zakatnya lagi ya. Jadi hitungannya seperti itu. Kambing misalnya atau sapi, 30 ekor sapi ya, maka dikeluarkan 1 ekor sapi yang berusia 1 tahun ya. Kalau ada 40 ekor ya tidak, hanya 1 saja yang dikeluarkan. Jadi dia kelipatan ya. 30, 60 dan seterusnya. Begitu juga kambing ya, kambing 40 ekor ya, baru kemudian dikeluarkan 1 ekor kambing. Kalau 60 ekor, berapa ekor yang dikeluarkan? Tetap 1. Nanti 120 ekor, 121 ekor baru kemudian dikeluarkan lagi ya 1. Jadi 2 yang dikeluarkan. Nah, ya berbeda kan tadi dengan emas. Ya, kalau emas ya ada 100 gram ya 2,5% dari 100 gram. Nah, baik. Fafi arba'ina minal ghanam syatun aidan hatta tablugh mi'ah wa ihda wa ishrin. Ini. Jadi zakat domba yang 40 ekor tadi jumlah minimalnya nanti dikeluarkan kembali zakatnya itu kalau sudah jumlah 121. Nah.
Fal waqsu ma baina an-nisabaini laisa fihi zakah. Maka jumlah yang ada di antara nisab dan nisab pertama dengan yang kedua itu tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, kadzalikal ibil min arba'in wa ishrin fa aqalla zakatuha minal ghanami ala kulli khamsin syatun wa minal khamsi wa ishrina fama fawqa zakatuha minal ibili lakinnaha bi asnanin mukhtalifah. Demikian juga dalam zakat unta tadi itu. Ya. Ada hitung-hitungannya tersendiri itu. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang lain daripada hewan ternak ini adalah hewan ternak yang bukan yang dikandangin ya, bukan yang dikandangin, tetapi yang dilepas di di angon atau apa itu, digembalakan, dibawa di padang di tempat yang luas. Jadi dia makan sendiri, kita hanya menjaganya saja. Adapun kalau diambilkan makanannya itu tidak terkena zakat, kecuali kalau dia perjualbelikan. Dia kandangin, kandangnya besar, lalu kemudian dia simpan di situ, sapi sampai ratusan ekor dia kasih makan. Ini untuk apa? Untuk dipelihara atau untuk apa? Oh, ini untuk diperjualbelikan, maka dia kena dalam zakat jual beli. Itu ada hitungan sendiri lagi. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, jenis harta yang ketiga yaitu al-khariju minal ardi min hububin wa thimarin mislu at-tamr wal bur wal aruz was syair wa ma asbahaha. Itu tumbuh-tumbuhan, hasil pertanian, biji-bijian atau buah-buahan, seperti kurma, kemudian gandum, padi, syair tadi, tie tadi itu, wa ma asbahaha, dan yang serupa dengannya. Termasuk di sini juga adalah jagung, biji-bijian. Nah, wa hadza la budda fihi min bulughin nisab. Dan ini juga harus mencapai nisab, harus mencapai nisab. Nah, nisab untuk biji-bijian atau zakat pertanian ini adalah 5 wasak. 5 wasak ini, kalau 1 wasak itu adalah 60 sa'. 1 sa' itu untuk sa' Nabi itu 2 kilo lebih, 2 kilo 176 gram, 2,176 gram. Itu 1 sa', sa' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 wasak, 1 wasak 60 sa'. Berarti kalau 60 sa' berapa kilo itu? 100-an ya? Kalau diakumulasikan 5 wasak itu sekitar 652, hampir 653 kilo. 652,8. Kalau dibulatkan 653 kilo. Seorang petani yang dia panen padi dengan jumlah panennya itu 652 atau 653 kilo, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, zakat pertanian ini berapa persen? 10% apabila pakai tada hujan. Dia tidak mengeluarkan biaya banyak, tidak mengeluarkan tenaga banyak. Cuma tanam sudah, sebiar. Dia perhatikan saja lingkungan. Kalau ada sapi dia usir, ada apa? Tidak mengeluarkan banyak biaya. Nah, adapun kalau dia mengeluarkan biaya pengairan apa segala macam itu, maka 5%, zakatnya 5% dari jumlah panennya, minimal 652 atau 653
kilogram. Nah, baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa ya dibedakan yang tada hujan dengan yang menggunakan pengairan yang ada biayanya? Nah, ini kata beliau rahimahullah taala, ini ya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. An khaffafa zakata ala hadzal ladzi yasqihi bil maunati wat ta'abi. Jadi diringankan zakatnya bagi para petani ya yang mengeluarkan tenaga banyak, ya, mengeluarkan biaya banyak, ya, maka zakatnya sedikit, ya, 5%. Ya. Adapun yang ya dia mudah, ya, tidak mengeluarkan banyak biaya, ya, seperti yang hanya menggunakan tada hujan saja, ya, apalagi yang tidak perlu pakai semprot dan sebagainya, ya, maka ya dia besar, ya, 10%, ya, 10% zakatnya. Nah. Selanjutnya yang keempat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang-barang yang diperjualbelikan. Ya, barang-barang yang diperjualbelikan. Kullu ma a'addahul insanu lit-tijarah. Semua yang diperjualbelikan, ya, maka itu ada zakatnya. Minal aqarat, ya, rumah, ya, kapling-kapling, ya, atau kain, atau bejana-bejana, apapun yang diperjualbelikan, ya, apapun yang diperjualbelikan, maka itu ada zakatnya. Ya. Dan kata beliau rahimahullah taala, falaisa laha syai'un muayyanun. Ya, tidak ada, ya, barang-barang khusus yang diperjualbelikan, ya, tapi semua yang diperjualbelikan, maka itu ada hitungan zakatnya. Wa miqdaru zakati fihi rubu'ul usyur kadzahabi wal fiddah. Dan ya, berapa yang dikeluarkan, ya, takaran zakatnya itu sama dengan, ya, sama dengan takaran emas dan perak, ya, yaitu 2,5% dari hasil, ya, dari hasil perdagangannya itu. Dan perhitungannya kata beliau di sini, idza kana ladaika malun wa aradta an ta'rifa miqdara zakati fal mas'alah sahlatun, ya, mudah untuk menghitungnya. Muqassimul mala ala arba'ina wal khariju bil qismati huwa zakah. Ya. Ya, jadi dibagi 40. Ya, dibagi 40. Berapa jumlah? Ya, berapa jumlah harta kita, lalu kemudian dibagi 40. Ya. Fa idza kana 'indal insan 40,000 minad darahim fa zakatuha 1000 dirhamin. Orang yang punya 40.000, ya, yang punya 40.000 dirham, maka zakatnya itu adalah 1000 dirham. Jadi bagi 40. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa summiya urudut tijarati urudan li'annahu laisa bithabitin bal ya'ridu wa yazulu fa kullu syai'in ya'ridu wa yazulu yusamma 'aradan, ya, kama qala Allah taala tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Jadi urudut tijarah dia dikatakan dengan istilah urud, ya, dia yang, ya, datang dan pergi, ya, ada dan tidak ada. Ya. Dia dinamakan demikian ya karena itu orang yang memperjualbelikan sesuatu, hari ini ada, besok sudah tidak ada. Ya. Bulan ini ada, bulan depan sudah tidak ada, sudah laku. Ya. Dia akan, ya, datang dan pergi, berputar. Ya. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabtaguna aradal hayatid dunya. Ya. Apa yang ada di dunia ini yang kalian inginkan itu dia datang dan pergi. Ya, selama kita masih di dunia, maka ada senang dan susahnya. Ya, ada
apa? Dan tiada. Ya. Hari ini kita punya, besok tidak punya. Itu akan terus berputar. Selama masih di dunia, maka kondisinya seperti itu. Tidak ada yang sabit, tidak ada yang tetap. Nah, sehingga itu dikatakan urudu at-tijarah. Ya. Barang-barang perdagangan adalah barang-barang yang tidak tetap. Nah, wal amwal at-tijariyatu hakadha 'inda at-tujjar. Yashtaril insanu sil'ata la yuridu 'ainaha. Ya. Karena barang-barang yang diperjualbelikan itu, yang dia maksud darinya, yang dia inginkan darinya bukan barangnya, tetapi nilai, harga. Dia mencari keuntungan dari barang tersebut. Ya. Orang yang memperjualbelikan mobil sampai dia punya 100 mobil misalnya, apakah dia butuh dengan 100 mobil itu? Tidak, dia hanya butuh satu saja. Ya. Sehingga itu orang yang punya mobil yang kebutuhannya ya terhadap mobil misalnya 5, ada 10 orang misalnya dalam rumah itu. Ya. Ya, 2 orang butuh satu mobil. Apakah itu dikeluarkan zakatnya? Tidak. Itu kebutuhannya. Kecuali kalau dia perjualbelikan. Ya. Begitu juga ya rumah yang harganya miliaran misalnya. Wajib zakat enggak? Tidak. Ya. Kecuali dia perjualbelikan. Ya. Nah, jadi orang-orang yang investasi rumah dengan tujuan untuk diperjualbelikan nanti, ya kalau harganya sudah bagus nanti dijual. Nah ini ada zakatnya yang seperti itu. Ya, kalau dia beli untuk ditinggali, ya untuk anak-anaknya misalnya, itu tidak terkena zakat. Nah. Walihada tajiduhu yashtariha fi sabahi wa taksibuhu fi akhirin nahari fayabi'uha. Fa'urudu tijarati idan kullu ma a'addahu al-insan lit-tijarati fa fihi zakah. Jadi semua yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan, maka itu terkena zakatnya. Dan perhitungannya itu jemaah sekalian, perhitungan ya zakat tijarah itu per tahun juga. Ya, per tahun. Dia memperjualbelikan ya, barang-barang tersebut itu dihitungnya per tahun. Wa kaifiyatu zakatil urud annahu idza jaa waqtu zakati fi malika nam tuqawwimu kullama indaka min hadhil urud wa tukhriju rubu'a ushrin qimatiha hatta wa in kanat lam tashtariha illa akhiran. Ya. Jadi misalnya kita punya toko, ya kita punya toko. Di toko ini kalau dikumpulkan semua barang-barangnya itu seharga berapa? Ya, nisab emas. Ya, seharga nisab emas 85 gram tadi. Ya, kalau kita hitung 1 juta berarti 85 juta. Nah, itu sudah sampai satu tahun. Seluruh hartanya itu ya nilainya, ini yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Bisa difahami ini? Ya. Ya, harta yang dia perjualbelikan, ya, harta yang dia perjualbelikan yang tersimpan di tokonya, ya, itu dihitung. Ada berapa semuanya? Ya. Kalau sudah sesuai dengan nisab emas ya, atau nisab perak misalnya, ya, maka saat itu dia keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kalau tadi ya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, sebaiknya dia menggunakan nisab perak, karena itu akan lebih menguntungkan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin. Ya. Apakah kita rugi dengan itu? Ya, tidak. Ya. Karena zakat yang kita keluarkan dari harta kita secara zahir harta kita berkurang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam Al-Qur'an, dengan kita mengeluarkan zakat tersebut itu akan menumbuhkan harta kita, akan berkembang. Ya. Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita lihat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para pedagang-pedagang yang mereka rutin mengeluarkan zakatnya. Ya, Masya Allah, ya,
harta mereka, perdagangan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya di adzan dulu. Fadhal. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk persoalan fikih secara detail, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk membahas ya khusus ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya fikih. Ini bahasan kita adalah bahasan hadis Riyadhus Shalihin. Kita hanya mengambil pokok-pokok daripada masalah fikihnya saja. Baik. Kemudian masarif az-zakah. Kemana disalurkan zakat tadi? Tusrafu zakatu ila alladziina ayyanahumullahu bihikmatihi. Jadi zakat itu disalurkan kepada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, ya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan At-Taubah ayat ke-60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, sungguhnya sedekah itu, sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat. Zakatul amwal. Ya, khususnya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ya. Zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha. Ya, amil zakat. Ya, yang melakukan proses perhitungan. Ya, para amil zakat ini mereka mendapatkan bagian zakat karena ada tugasnya. Ya, tugasnya mendatangi orang-orang kaya, mendatangi toko-toko, mendatangi lahan-lahan ya pertanian ketika panen. Untuk apa? Untuk menghitung apakah sudah kena zakat atau belum. Kalau sudah kena zakat maka berapa zakatnya. Nah, itu diambil ya zakatnya, kemudian dibawa ke baitul mal. Orang-orang yang punya peternakan, ya, peternakan yang hewan yang dilepas, ya, nah, itu dihitung ada berapa ekor ini, ya, kambing misalnya, ya, hitung satu-satu, ya, itu tugasnya, sehingga kemudian dia mendapatkan bagian dari zakat, ya. Ya, kalau sekarang sudah ada amil zakat, ada lembaga-lembaga zakat. Ya. Apakah mereka tidak menghitung? Ya, mereka menghitung juga. Orang-orang yang datang, ini saya punya harta sekian ini. Ya, coba hitung dulu, ya, dihitung zakat kamu seperti ini. Ya, kalau itu yang seperti itu yang mereka lakukan, maka mereka punya hak untuk mendapatkan zakat. Nah. Wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Ya, yang keempat adalah muallafati qulubuhum. Ya, orang-orang yang sedang dibujuk, ya, sedang dilunakkan hatinya. Ya. Nah, orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya ini orang yang dia belum muslim, dia belum masuk Islam, tapi sudah kecenderungannya untuk masuk Islam itu sudah semakin besar. Ya. Ya, sudah semakin nampak. Ini boleh diberikan zakat mal. Dia sudah masuk Islam, baru masuk Islam. Ya, untuk lebih menyenangkannya juga diberikan zakat. Nah, ada mu'allaf, ada orang yang dia masuk Islam sudah bertahun-tahun. Ya. Apa masih perlu diberikan? Ya. Orang yang masuk Islam sudah bertahun-tahun dia masuk Islam. Ya. Hah? Masih perlu? Ya. Kalau kita lihat pada ayat ini, wal mu'allafati ya qulubuhum, orang yang hatinya akan dilunakkan untuk apa? Masuk Islam, yang lagi dibujuk untuk masuk Islam, yang baru masuk Islam, supaya dia semakin kokoh, dia semakin kuat, dia berhak untuk diberikan. Nah, kalau yang sudah bertahun-tahun, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi diberikan. Nah, wa fir riqab, ya, wa fir riqab, budak yang dia sedang memerdekakan dirinya. Ya. Dia sedang menghitung untuk membayar harga, ya, yang dikeluarkan oleh tuannya untuk membebaskan dirinya.
wal gharimin. Gharimin orang-orang yang berhutang. Ya, orang-orang yang punya hutang. Ya, hutangnya ini adalah hutang yang bukan karena perkara yang haram. Ya. Jadi berhutang memang kebutuhan, dia harus berhutang. Kalau tidak berhutang maka dia tidak bisa ya melanjutkan kehidupannya misalnya. Oh, ternyata dengan hutangnya itu dia tidak bisa bayar. Nah, dia punya hak untuk mendapatkan zakat harta. Wa fi sabilillah. Ya, fi sabilillah. Ya, di jalan Allah. Ya, maksudnya sini adalah jihad. Ya. Harta zakat untuk pembiayaan jihad. Nah, sekarang ini ada jihad enggak? Ya. Belum tegak jihad, belum ada. Ya. Maka sebagian para ulama juga menyebutkan bagian dari jihad itu adalah thalabul ilm. Ya, maka para penuntut ilmu ya juga bisa mendapatkan zakat harta. Nah, sebagian ulama mengatakan demikian. Wa ibnus sabil. Ya, kemudian orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya. Walaupun dia di kampungnya kaya, ya, walaupun dia di kampungnya kaya, tapi dia kehabisan bekal. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Ya, seorang yang kehabisan bekal di jalan, tapi dia masih punya HP, dia bisa menghubungi keluarganya. Apa dia tetap mendapatkan zakat atau tidak? Ya tidak. Kalau dia sudah tidak punya apa-apa, HP-nya misalnya dicuri, barang semua dicuri. Ya. Tidak ada lagi kecuali baju di badan. Ya. Dia datang ke masjid, ya, atau datang ke Baitul Mal, dia sampaikan, saya ini dalam perjalanan, semua barang saya dicuri. Tinggalnya di mana? Oh, saya tinggal di kalau misalnya dia di Gorontalo, saya tinggal di Surabaya misalnya. Oh, ini harus pulang ke Surabaya. Ya. Ada yang bisa dihubungi? Ada. Siapa di sana? Ya. Dihubungi ke sana. Kalau dia tidak tahu juga, ya sudah, dibelikan tiket, berikan hak ya dari zakatul amwal. Ya. Nah. Ya. Jadi wabnus sabil ya orang yang kehabisan bekal di jalan, bukan orang yang ada di jalan yang minta-minta itu, bukan. Ya. Orang-orang yang minta-minta ini kalau memang dia ya memenuhi syarat sebagai fakir atau miskin, ya, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Dan ketika masalah ya zakat ini diterapkan, ya, dihitung atau dikelola dengan baik, tidak ada orang yang meminta-mintain. Ya. Karena orang-orang kaya, orang-orang yang punya, ya, mereka sudah tahu tentang hukum zakat, membayar zakat, nisab mereka tahu, itu kan keluarkan. Dan para pengelola zakat juga adalah orang-orang yang amanah. Ya. Tidak ada yang miskin. Bahkan ini diakui oleh orang-orang di luar Islam. Seandainya kaum muslimin itu mereka memperhatikan dengan benar ya masalah zakat, orang-orang kayanya itu memberikan zakat, dan kemudian zakat itu dikelola dengan baik, tidak ada orang miskin ya di kalangan kaum muslimin. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tahun-tahun belakangan ini kesadaran ya orang-orang yang sudah ya wajib untuk membayar zakat itu mereka berikan, ya mereka bayarkan zakat. Ya. Namun terkadang ya didapati di antara ya oknum-oknum yang mengelola zakat itu tidak amanah. Dan ini bahaya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama berdasarkan ayat ini yang berhak untuk mendapatkan ya zakat ya adalah al-fuqara wal masakin. Ya. Orang-orang fakir dan miskin. Humul ladzina la yajiduna kifayatahum wa kifayata awailihim limuddati sanah. Ya. Fakir dan miskin ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kecukupan. Ya, orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk membiayai kebutuhan hidup mereka selama setahun. Kalau begitu kita masuk semua ini. Ya, untuk membiayai kehidupan ya, selama setahun. Nah, ini beliau katakan misaluhu, contohnya rajulun muwazzafun.
Ya, ada seorang dia pegawai. Biroti bin syahriyin qadruhu arba'atu alafi riyal. 4.000 real. Kalau dikonversi ke rupiah 1 real berapa sekarang? Haji. 4.500 ya. Katakanlah 5.000. Nah, kalau 4.000 real berarti 4.000 kali 4.000 real, 1 real 5.000 misalnya. 20 juta ya. 20 juta 1 bulan. Ya. Tapi dalam setahun itu, ya, dalam setahun yang dia butuhkan, ya, lebih dari akumulasi setiap bulan itu. Ya, katakanlah dari 20 juta rupiah, ya, itu habis semuanya. Ya, untuk kebutuhan, ya, kebutuhan hidupnya. Dia punya anak banyak, ya, dia punya tanggungan yang banyak, ya, dia punya istri banyak juga. Ya. Habis misalnya, tidak ada yang tersisa, ya. Dan dia kesulitan di situ karena banyak tanggungannya, ya, banyak tanggungannya, ya. Maka dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, baik. Nah, jadi misaluhu rajulun muwazzafun bi ratibin syahriyin qadruhu 4.000 riyalin, lakin indahu ailatun yasrifu 6.000 riyal. Dia punya gaji, ya, 20, wah, kalau kita konversi ke rupiah 20 juta itu sudah, ya, besar ya. Ya, katakanlah untuk konversi ke rupiah, ya, 5 juta 1 bulan. Dia punya penghasilan gaji dalam sebulan 5 juta. Tetapi untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan yang harus dia keluarkan setiap bulan itu ternyata 10 juta. Berarti kurang, ya. Dia sudah berusaha untuk mencari, ya, tetap tidak terpenuhi. Dia termasuk dalam kategori orang yang miskin. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, fahadha yakunu faqiran li'annahu la yajidu ma yakfihi. Ya. Ini kata beliau, dia termasuk dalam golongan fakir karena dia hanya memperoleh, hanya mendapatkan, ya, yang tidak memenuhi, ya, kebutuhannya. Ini kebutuhan, ya, bukan keinginan. Ya, kebutuhan, bukan keinginan. Nah, fanu'tihi 24.000 minaz zakati min ajli an nukmila nafaqatah. Ya, jadi memberikan kepadanya, ya, zakat, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau tadi yang 5 juta dia dapat, ya, gajinya setiap bulan, ternyata pengeluarannya sesuai dengan kebutuhannya, ya, itu 10 juta, maka dia berhak mendapatkan 5 juta dari zakat. Masya Allah. Ya. Dan jamaah sekalian, ya, kalau zakat ini dikelola dengan baik, ya, tidak ada yang miskin karena dibiayai. Kalau di negeri kita kan orang-orang miskin juga itu dibiayai oleh negara kan. Ya, ada di beberapa negara orang-orang yang tidak punya penghasilan tetap itu diberikan juga oleh negara, dibiayai, ya. Mereka diberi gaji, ya, ada di beberapa negara, padahal itu bukan negara Islam, ya. Yang tidak punya pekerjaan itu diperhatikan, ya, didata semua apa keahliannya, ya. Begitu ada lowongan itu langsung dihubungi, ya, sana kamu kerja di sana, ya. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun akharu ratibuhu 6.000 syahr lakinnahu indahu ailatun kabirah wal mu'natu syadidah la yakfihi illa 12.000 fanu'tihi minaz zakati 72.000. Yaqulu ulama nu'tihi ma yakfihi limuddati sanatin. Nah, bahkan sebagian, ya, ulama mengatakan kita berikan kepadanya itu untuk mencukupinya selama satu tahun. Kenapa 1 tahun? Karena orang-orang yang membayar zakat itu setiap tahun, ya, maka dari sini tidak ada istilahnya membayar zakat setiap bulan, ya. Tapi dalam prakteknya kita
Ada ya? Bahkan kita tidak tahu ternyata, wah ini kok ada zakat 2,5% dari gaji kita. Zakat apa itu? Zakat profesi ya? Ya. Kalau kata Ustadz Badru hafizahullah taala, zakat profesi ini zalim. Ya, menzalimi, belum mencapai nisab untuk dikeluarkan zakat sudah dipotong langsung. Ya. Ya, belum lagi untuk penyalurannya yang ya, tidak tepat sasaran. Ya. Tapi kalau sudah seperti itu sistemnya, ya membuat apa? Ya, tinggal dihalalkan saja. Tapi itu tidak termasuk zakat. Ya. Baik. Wa idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata, ayyuhuma asyaddu hajatan, al-faqir awil miskin. Dari dua golongan ini, fakir dan miskin, yang mana yang paling membutuhkan? Yang mana yang paling miskin? Ya. Yang paling kekurangan, fakir atau miskin? Qala al-ulama, innama yabda'u bil ahammi fal aham, wallahu ta'ala qad bada'a bil faqir, fayakunul faqiru asyaddu hajatan minal miskin. Ya, maka para ulama katakan ya sesuai dengan urutan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, berarti yang paling membutuhkan itu adalah fakir. Ya. Sehingga itu kalau kita lihat definisi ya fakir dan miskin, orang fakir itu dia dapat hari ini, habis hari ini. Besok makan apa? Tidak tahu. Ya. Dia dapat untuk ya kebutuhan sebulan. Ya. Alhamdulillah sebulan ini ada, untuk bulan berikutnya belum tahu. Itu masuk dalam kategori ya fakir. Ya. Kalau miskin dia dapat hari ini bisa untuk berapa hari ke depan. Ya. Dia dapat bulan ini bisa untuk berapa bulan ke depan. Itu masuk dalam miskin. Tapi orang-orang Arab juga ketika melihat ada seorang yang sudah berusia tapi belum menikah, dia katakan juga miskin. Ya, miskin anta. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, jadi itu yang berhak menerima zakat fakir dan miskin. Siapa yang lebih diutamakan? Fakir. Ya, sesuai dengan yang disebutkan di dalam urutan yang disebutkan dalam ayat. Yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha, ay alladzina wallahum ra'isud daulati amraz zakati ya'khudhunaha min ahliha wa yunfiqunaha fi mustahiqqiha fayu'tihim ra'isud daulati miqdara ujratihim walau kanu aghniya li'annahum yastahiqunaha bil amali la bil hajati. Ya, jadi para petugas zakat, ya para petugas zakat, ya, dan zakat mal ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, khudz min amwalihim shadaqatan, ya, ambillah, ya. Ya, ini harus ada amil, harus ada orang yang pergi mengambil, yang menghitung. Ya. Nabi SAW ketika ya menyuruh ya sahabatnya yang sebagai petugas zakat untuk mengambil zakat ternak, ya Nabi SAW perintahkan pergi ambil zakat ternak di sana. Dan ingat, hati-hati, jangan mengambil hewan yang paling gemuk dan jangan terima kalau kurus kering. Ambil dari yang sedang-sedang. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi hewan yang gemuk itu adalah hewan kesukaannya. Ya. Sehingga kalau dipaksa, oh saya harus ambil yang gemuk ini, ya itu bisa menzalimi pemilik harta. Ya. Ya. Kalau yang diberikan yang kurus kering, wah ini tidak etis. Ya. Sehingga yang diambil itu yang tengah-tengah. Ya. Demikian juga untuk zakat kurma, ya. Itu kurma dari jenis yang pertengahan. Jangan ambil yang jenis yang paling mewah. Ya, kalau yang paling mewah itu ya kurma Nabi, ya, ajwa Nabi, ya, jangan, karena itu yang paling mahal. Nah, jadi amil zakat, ya, para petugas zakat ini, ya, mereka mendapatkan bagian dari zakat karena ada tugas yang pergi mengambil, yang pergi menghitung. Dia berhak mendapatkan zakat sekalipun dia orang kaya, karena dia mendapatkan zakat itu bukan karena dia butuh, tetapi karena tanggung jawabnya, karena tugas yang diberikan kepadanya. Ya. Baitul Mal, yang mengelola Baitul Mal yaitu adalah pemerintah, ya, atau lembaga-lembaga yang ditugaskan
ya, atau yang diresmikan oleh pemerintah, ya. Maka mereka mendapatkan bagian ya zakat dari ya harta yang mereka kumpulkan. Fa idza qala waliyul amr haula'il wahidu minhum idza amila bi syahri faratibuhu 1000 riyal fanu'tihim ala 1000 riyalin minaz zakah wa dzalika li annahum yatasarrafuna fi zakati li maslahati zakati fa'atu minha lakin idza habba waliyul amr an yu'tiyahum min baiti malil muslimin al mal al am liwaffir az-zakah limustahiqqiha fala ba'sa. Jadi ya pemerintah misalnya ya bagi para petugas zakat ini ditentukan ya dibayarkan kepada mereka dari harta zakat setiap bulan untuk mereka sekian berapa juta misalnya, itu dari harta zakat ya. Nah, itu boleh ya. Karena tugas mereka untuk menyalurkan, untuk mengambil dan menyalurkan zakat. Kalau misalnya dari pemerintah dia mengambil dari baitul mal yang lain, bukan dari harta zakat, itu sebagai bayaran bagi mereka ya, itu juga ya dibolehkan ya, supaya apa, harta zakat ini lebih ya tersalurkan kepada yang ya yang lebih membutuhkan daripada mereka. Nah, kemudian yang keempat, al muallafatu qulubuhum wa humul ladzina yuallafuna 'alal islam. Ini tadi yang orang yang sedang dibujuk hatinya ya supaya masuk Islam. Yakunu rajulun amana haditsan wa yahtaju an tuqawwiya imanahu fanu'tihi minaz zakati min ajli an ya'lafal islama wa yuhibbal muslimina wa yataqawwa. Ya, orang yang baru masuk Islam ya untuk menguatkan keislamannya dan kecintaannya kepada kaum muslimin, maka dia ya boleh ya atau dia berhak mendapatkan ya ya, jadi orang yang baru masuk Islam ini ya dia masih lemah ya. Supaya semakin kuat dia ya dengan keislamannya dan cinta kepada kaum muslimin ya, maka dia berhak atau diberikan zakat. Nah, wa ya'rifa anna dinal islami dinu silatin wa dinu rabitatin ya, supaya juga orang tersebut yang baru masuk Islam ini dia mengenal, dia mengetahui ya bahwasanya ternyata agama Islam ini adalah agama yang ya menjaga hubungan antara sesama ya, agama Islam ini adalah agama yang selalu merekatkan hubungan ya. Kalau dalam bahasan kita dalam hadithul akhlak ya, agama yang mengutamakan persaudaraan ya. Maka segala hal yang bisa meretakkan hubungan ya manusia, apalagi sesama kaum muslimin, maka dalam hukum itu adalah perkara yang terlarang. Nah, kemudian beliau di sini juga menyebutkan wa minat ta'lif an nu'tiya syakhsan litakhallusi min syarrihi hatta yazula ma fi qalbihi minal hiqdi 'alal muslimina wal adawah. Ada orang-orang di luar Islam misalnya yang dia itu suka menyakiti ya, suka menyakiti di antara kaum muslimin ya. Ada keburukan yang dia lakukan. Nah, ini boleh diberikan dari zakat harta supaya apa? Dia meninggalkan keburukannya itu. Dia menzalimi orang supaya dia meninggalkan perbuatan zalimnya. Kemudian waqtalafal ulama hal yushtaratu fi muallafati qulubuhum an yakuna lahum siyadatun wa syarafun fi qaumihim aw la yushtarat. Para ulama berselisih ya, apakah dipersyaratkan bagi orang yang ya dibujuk ya hatinya ini dia adalah orang yang punya kedudukan atau tidak dipersyaratkan. Semacam raisul qaum misalnya, kepala suku misalnya, apakah itu dipersyaratkan dia harus kepala suku atau tidak? Nah, was-sahih annahu la yushtarat, kata beliau rahimahullah taala, tidak dipersyaratkan ya. Jadi orang yang terpandang, orang yang punya pengaruh ataupun orang yang tidak punya pengaruh ya tetap dia
ya mendapatkan zakat dari zakat harta. Hatta law u'tita fardan minan nas litu'allifahu 'alal Islam kafa. Ya itu sudah mencukupi. Ya, sekalipun dia bukan orang terpandang. Amma idza a'taita fardan minan nas min ajli an tadfa'a syarrahu fa hadza la yajuz li'anna al-wahida minan nas tarfa'uhu illa ulatil umur wa ya'khuduna haqqaka minhu. Adapun kalau kita memberikan zakat harta kita kepada seorang, ya kepada seorang yang supaya dia menghentikan keburukannya kepadamu, maka itu tidak boleh. Ya. Tapi yang melakukan supaya ya seorang yang berbuat buruk tadi kepada banyak orang, ya ini yang melakukannya adalah pemerintah. Ya. Kalau dia hanya satu orang dan pemerintah ya punya hak juga, ya pemerintah juga punya hak untuk melarang dia melakukan keburukan tersebut. Dengan dilarang dia melakukan keburukan lalu kemudian diberikan zakat, itu akan membuat dia tenang ya. Dan bisa saja dia masuk Islam kalau dia bukan dari kalangan kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan ya berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan. Apakah zakat yang kita keluarkan, yang kita dahulukan, kita berikan kepada orang yang miskin atau fakir? Tadi sudah kita sebutkan ya. Itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu pada fakir itu didahulukan. Ya. Apakah yang salat atau yang tidak salat? Ya. Ya, yang salat atau yang tidak salat? Fakir tidak salat lagi. Aduh. Masya Allah ya. Wallahu alam ya. Kalau kita melihat yang tidak salat ini dengan kita berikan kepadanya lalu kemudian dia salat ya maka itu lebih baik ya. Tapi kalau sudah pernah kita berikan tapi dia tetap tidak salat juga, ya kasihkan kepada yang fakir dan dia salat ya. Ini kembali kepada tujuan kita ya. Kita berikan kepada yang dia fakir tidak salat ya, sebenarnya dia punya hak untuk itu. Tapi masalahnya dia tidak sholat, ya berikan saja kepada dia. Mudah-mudahan dengan itu dia sholat, dan doakan supaya dia sholat. Ya. Ternyata kita selalu berikan, dia tetap tidak sholat. Ya. Maka berikan kepada yang lain. Kalau dia datang, lalu saya sering terima zakat, tapi sekarang so tidak. Bagaimana kamu tidak aja sholat? Sholat kamari. Ya. Kayak ajak dia untuk sholat dan berikan lagi kepadanya. Ya. Dan penetapan ya fakir dan miskin di sini ya dia sebagai muslim ya, dia sebagai muslim, maka ya menjadi ukurannya itu adalah seorang muslim dia salat ya, dia salat baik, dan tidak bisa diberikan kepada orang fakir orang kafir ya, tak boleh. Nah, kemudian bagaimana dengan saudara kita ya, punya kakak sepupu ya, yang dia tergolong ya, tidak punya penghasilan ya, miskin lah. Boleh tidak kita berikan kepada dia zakat kita? Boleh, karena dia bukan dalam tanggungan kita ya. Kalau dia dalam tanggungan kita maka tidak boleh ya. Siapa yang dalam tanggungan kita? Ya, istri kita, anak kita ya, orang tua kita, itu tidak boleh kita berikan kepada mereka zakat kita, tapi harus kita keluarkan biaya untuk mereka. Bagaimana kalau istri kaya, suami miskin? Istri kaya, suami miskin ya. Boleh tidak istri memberikan zakat kepada suami? Hah? Boleh tidak? Boleh, karena istri tidak punya kewajiban untuk membiayai suami
Sehingga itu dikatakan harta istri bukan harta suami. Hati-hati ini para suami. Ya. Harta istri bukan harta suami. Tapi harta suami di situ ada hak istri. Ya. Jadi ya kalau punya istri ternyata lebih kaya ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan setiap tahun dia hitung perdagangannya, dia kasih ini zakat saya buat kamu, kamu masih miskin. Kesian sekali kamu. Ya. Hilang qawamahnya. Ya, hilang qawamahnya. Ya. Kecuali kalau istri masya Allah ya, istri yang salihah ya. Seperti ya kalau kita perhatikan Khadijah radhiyallahu anha, itu adalah wanita terkaya. Ya, wanita terkaya di kalangan orang-orang Arab. Ketika beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hartanya itu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikelola. Ya. Barang-barang dagangannya itu diserahkan semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikelola oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga menunjukkan ya bahwa sang istri ya, dia tunduk kepada suami. Karena terkadang jemaah sekalian ini penyakit ya, ini diantara penyakit yang menimpa wanita, yang menimpa istri ketika dia merasa ya, punya ya, lalu kemudian suami ya kurang, wah ini ujian berat ini ya. Dia meremehkan suaminya ya. Apalagi kalau sampai kemudian mengatakan kepada suaminya, kamu ini hanya modal dengkul saya biayai lagi dan sebagainya ya, ini tidak bagus ya. Jadi kondisi suami ya, semiskin apapun suami, selemah apapun suami, dia tetap ya suami. Artinya yang harus dihormati ya, yang harus dimuliakan, yang harus ditaati ya. Yang jadi problem berikutnya ketika suami tidak sholat, malas, aduh ini, dan sering masuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ustaz, bagaimana kalau suami ini ya kerjaannya lebih banyak main game, lebih banyak bersantai, sampai sholat juga dia abaikan. La haula wala quwata illa billah ya. Akhirnya kemudian istrinya yang berusaha untuk ya, membiayai kehidupan rumah tangga. Allah musta'an. Di mana qawamah itu ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita ya. Baik ya, maka untuk mengeluarkan, memberikan zakat itu kepada orang yang bukan di bawah tanggungan kita ya, saudara sepupu yang miskin ya boleh diberikan ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله